gitu ya. Prediksi ke depan itu bank akan lebih branchless gitu ya, self service, nggak usah lah lagi datang gitu ya. Mungkin ya cukup mungkin kita nanti kartu ATM juga bisa menggunakan QR gitu. Apa sih fungsi tugas bank ini dan juga sejarahnya seperti apa? Yang akan membuka diskusi kita, saya tunjuk aja Bu Ellen. Terima kasih Mbak Vina. Ya, silakan perkembangan perbankan Bu Ya, Ellen. oke, kalau di Indonesia dan juga sejumlah mahasiswa saya kalau lagi nulis skripsi itu selalu Mbak Vina membuat Ya. penjelasan tentang bank gitu ya. Hmm. Mereka selalu mengacu kepada Undang-Undang tahun 1998 itu. Katanya bank Mm-mm. itu di situ dijelaskan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman ke masyarakat serta menyelenggarakan jasa-jasa perbankan lainnya gitu ya. Nah, Ya. kalau dia menghimpun berarti kan ada tabungan di sana, ada giro, kemudian ada deposito atau simpanan berjangka sebagai bagian dari simpanan. Kemudian kalau dia menyalurkan kembali dananya berarti dalam bentuk pinjaman ya, penyaluran kredit. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya seperti biasa yang mungkin tanpa kita sadari, bank itu juga menyelenggarakan jasa misalnya pengiriman uang, penyimpanan barang berharga, Ya. yang kemudian penukaran mata uang asing, pengiriman uang ke luar negeri dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa dilakukan di perbankan ini gitu ya. Itu di awalnya sih, itu di awalnya Mbak Vina. Jadi jasa-jasa itu di awalnya dilakukan secara konvensional gitu ya. Penyelenggaraannya juga nasabah datang ke kantor gitu ya, ke kantor bank. Ada kantor cabangnya, kemudian ada karyawannya gitu ya, semua dilakukan secara manual gitu pada awalnya gitu. Nah, dalam perkembangannya ini bisa langsung ya Mbak Bina ya saya. Boleh, Ya, silakan. ada transformasinya, kita melihat ada satu seperti evolusinya gitu ya. Hadirlah alat elektronik yang disebut dengan anjungan tunai mandiri ATM itu gitu ya. Awalnya mungkin ATM itu juga hanya untuk menarik uang. Tidak seperti sekarang bisa digunakan untuk menyimpan uang, untuk deposit uang atau setoran tunai, kemudian kita juga bisa membuka rekening sekarang menggunakan mesin ATM, kemudian cetak kartu ATM melalui mesin ATM itu juga bisa dilakukan sekarang. Awal pertama itu sebetulnya dahulu layanan digital itu sebetulnya dimulai dengan ATM itu. Nah, berkembang kemudian masuk internet ya, kemudian internet masuk ada namanya layanan internet banking, kemudian ada masuk smartphone berkembang menjadi layanan yang sifatnya mobile banking sekarang gitu. Tapi sebetulnya jaringan internet itu juga bukan hanya internet banking yang hadir, ada SMS banking, phone banking dan sebagainya ya. Mbak Vina. Kemudian sekarang ini udah berkembang banyak sekali mobile banking. Nah, bertepatan di tahun 2020 gitu ya, 2020, 2020, double 20 gitu. Itu menjadikan satu periode waktu yang tanpa kita sadari itu mempercepat proses untuk digitalnya perbankan tersebut. Karena tanpa kita sadari kita pun juga dipaksa untuk melakukan melakukan transformasi juga layanan gitu ya, baik sebagai nasabah maupun juga dari pihak bank yang menyelenggarakan layanan jasa perbankan tersebut. Nah, pada akhirnya yang sudah dipersiapkan di awal oleh sejumlah bank itu juga akhirnya membuat kepada layanan digital yang lebih berkembang lagi, dan sampai pada yang ke depan mungkin nanti itu mungkin lebih ke layanan perbankan yang sifatnya branchless ya. Jadi menghadirkan layanan perbankan tanpa harus nasabah datang lagi ke bank. Itu semuanya self service, dilakukan sendiri. Mungkin itu yang perjalanannya, evolusinya Mbak Vina. Baik. Secara umum tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ellen. Nah, kita coba sekarang lebih mendalami lagi perbagian ya. Saya ke Bu Evi. 2020 double 20 kata Bu Ellen. Ini tahun yang luar biasa ya. Perkembangan teknologi informasi, digital banking yang sudah dirintis oleh perbankan sepertinya di-push di tahun ini dengan adanya pandemi COVID-19. Kalau Bu Evi bisa menyampaikan pandangannya bagaimana pandemi ini ternyata memaksa kita semua untuk lebih menggunakan teknologi dalam mengakses produk dan jasa layanan perbankan. Mungkin sebelumnya kan masih malas-malesan, ntar aja, saya gagap teknologi tapi nggak mau
mau nggak mau tahun 2020 ini harus ya Bu Evi ya. Gimana Bu Evi melihatnya? Iya, baik, terima kasih Mbak Wina. Jadi kalau menurut pandangan saya terkait dengan pandemi yang saat ini terjadi di tahun 2020 itu memang memaksa kita sebagai nasabah juga mau tidak mau harus menggunakan transaksi perbankan secara digital seperti itu. Karena tadi ketika pandemi kita dituntut untuk tadi menjaga jarak begitu ya. Betul. Jadi menjaga jarak, menjaga interaksi dengan orang lain seperti itu sehingga transaksi-transaksi yang awalnya kita harus datang ke bank gitu ya. Nah saat ini dengan perkembangan teknologi juga dengan kondisi pandemi, di mana aktivitas kita di luar juga dibatasi sehingga kita bisa menggunakan media-media digital banking seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ellen, seperti mobile banking, kemudian SMS banking ataupun internet banking. Jadi memang dengan kondisi seperti ini ada dampak positifnya begitu dari dunia perbankan. Dari perkembangan digital akan semakin lebih cepat dan dari nasabah sendiri juga kita bisa melakukan transaksi-transaksi itu lebih cepat ya, tanpa harus keluar rumah demi kesehatan juga, tapi kita juga bisa melakukan aktivitas, mungkin kita bisa menyambi dengan aktivitas yang lain, tapi juga kita bisa melakukan transaksi perbankan seperti itu. Jadi kita bisa lebih cepat, kemudian juga manfaat yang bisa kita peroleh adalah kalau kita harus keluar begitu. Kalau dalam kondisi pandemi mungkin transaksi perbankan jam layanan itu berbeda ya dengan apa namanya pada saat sebelum pandemi. Nah, kalau kita mungkin kita butuh transaksi perbankan yang mungkin di luar jam operasional. Nah, itu kan kalau kita datang ke bank, banknya sudah tutup. Nah, sehingga ketika kita menggunakan transaksi digital ini juga tadi akan lebih mudah, fleksibel dari sisi waktu juga lebih baik seperti itu. Kalau menurut pandangan saya seperti itu, Mbak Wina. Baik. Ya, pendengar Trijaya, segmen berikutnya nanti saya akan ke Ningrum dan Ade, teman-teman mahasiswa. Saya pengen tahu Ningrum dan Ade ini mulai kapan sih mengakses perbankan gitu ya. Juga nanti sekaligus bisa dijelaskan keunggulan dari digital banking ini. Kita akan break dulu, pendengar Trijaya, masih banyak waktu untuk Anda bergabung mengikuti talkshow bersama Astik Perbana Surabaya. Ke teman-teman mahasiswa, sekarang saya ingin bertanya ke Ningrum dan Adi ya. Ini anak-anak muda generasi milenial, mulai kapan nih familiar dengan produk dan layanan perbankan? Ningrum mulai kapan? Mulai nabung gitu ya, atau ya ada mulai investasi juga, deposito di perbankan, gimana? Mulai kapan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi awal mulanya saya menggunakan digital banking ini pada saat SMA. SMA, oke. Ya, tapi di situ saya masih memanfaatkan yang istilahnya mesin ATM. Karena beranjak kecanggihan teknologi begitu ya Bu. Pada zaman sekarang, kaum milenial banyak sekali menggunakan istilahnya ATM online gitu. Pembayaran secara online, secara digital. Nah, di situ saya mulai mengakses yang namanya mobile banking. Di situ benar-benar saya merasa adanya digital banking service. Saya menikmati dari segi pelayanan dari mobile banking ini, di mana pada saat saya masih rebahan gitu. Zaman sekarang gitu ya Bu. Sekarang rebahan itu bisa mengakses, bisa melakukan transaksi secara online. Apalagi pada saat ini banyak sekali e-commerce itu. Nah, itu dia. Ya, benar sekali. Di Shopee, Tokopedia. Nah, dari saya pribadi, selama pandemi ini, saya lebih sekali konsumtif dalam memiliki barang-barang gitu Bu. Ada barang baru, saya langsung beli. Wah, ini akibat ada di rumah gitu ya Bu. Jadi saya ingin membeli, sebenarnya itu tidak terlalu saya butuhkan, tapi saya suka gitu Bu. Mungkin karena pandemi ini juga di rumah saya lebih scroll gitu sosial media, banyak sekali barang-barang yang dijual seperti itu. Nah, kalau Ade, Oke, Ningrum silakan. Di situ saya menikmati sekali adanya perkembangan teknologi digital banking ini. Nah, di situ keunggulannya itu, keuntungannya bagi saya itu saya efektif gitu Bu. Efektif, saya tidak mengeluarkan banyak effort yang lebih dalam menggunakan transaksi, dalam melakukan transaksi. Saya bisa sekali klik dalam smartphone. Nah, di situ setelah saya nanti barang itu sudah sampai di rumah. Nah, itu benar-benar
penting sekali pelayanan dari segi digital banking ini untuk digunakan gitu Bu. Sangat benar-benar. Kalau Ade gimana? Merasa ada kemudahan atau keuntungan apa dengan adanya digital banking? Ya, kalau menurut saya pribadi, dengan adanya digital banking ini memang memudahkan gitu ya, terutama untuk mahasiswa yang tentunya tidak dapat dipungkiri gitu ya. Jadi pada saat di rumah saja ini kan terkadang kita memang banyak tugas seperti itu. Ketika kita dengan adanya digital banking, itu sangat memudahkan kita untuk bertransaksi tanpa harus datang ke bank konvensional seperti itu. Jadi dengan istilahnya dengan kita mengerjakan tugas sambil kita bertransaksi itu bisa gitu. Jadi sangat memudahkan sekali dan tentunya selain itu efektif dan efisien itu tadi. Seperti itu saja, Ibu. Iya. Baik, Bu Ellen, di sini kan ada data sekian persen gitu ya, berapa masyarakat yang sudah mengakses digital banking. Angkanya bisa disampaikan Bu Ellen dari latar belakang masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini ya, terutama juga kemampuan mereka dalam penguasaan teknologi. Berapa persen sih yang sudah mengakses digital banking sampai sekarang ini? Ya, jadi terima kasih Mbak Wina ya. Kita mengambil datanya based on survei yang dilakukan oleh McKinsey. Ini kebetulan di tahun 2019, berarti dia surveinya 2018, reportnya di 2019 gitu ya. Jadi meningkat gitu 1,6 kali ya dari tahun 2014. Jadi yang tadinya cuma 41,42%, jadi 58% gitu, hampir setengahnya. Nah, fenomenanya lagi yang lebih menggembirakan mungkin gitu ya bagi ya menjadi satu peluang ini buat dunia perbankan. Tepat di akhir tahun ini 2020 di bulan Juli itu fasenya meningkat gitu di 55% itu nasabah bank terutama yang konvensional itu sudah menggunakan layanan digital banking. Nah, digital banking di sini itu udah lebih banyak ke mobile banking, Mbak Vina. Jadi lebih ya karena di rumah aja gitu ya. Jadi apalagi yang mau lalu kemudian e-commerce itu banyak memberikan sesuatu yang menggiurkan ya, potongan, cashback dan sebagainya. Mau nggak mau jadi buat apa lagi pergi keluar rumah gitu, seperti membeli bahan-bahan kebutuhan ya cukup saja dengan menggunakan ya layanan e-commerce itu ya, kemudian diantar dan sebagainya kan itu sudah memudahkan dia. Jadi kalau kita melihat kalau sebetulnya sebelum pandemi pun itu sudah meningkat penggunaan digital banking itu, bukan karena pandeminya, bukan, tapi pandemi itu menjadikan satu terobosan untuk memicu memicunya perbankan itu untuk membuat sesuatu yang lebih berkembang lagi, sehingga prediksinya dari sumber bacaan yang sudah kami baca gitu ya, prediksi ke depan itu Bank akan lebih branchless gitu ya, self service, nggak usah lah lagi datang gitu ya, mungkin ya cukup mungkin kita nanti kartu ATM juga bisa menggunakan QR gitu ya. Jadi virtual kartu ATM-nya gitu. Betul. Prosesnya juga lebih gampang dan sebagainya. Itu sih Mbak Vina. Cuma nanti ya ke depan pastinya kalau kita dengan kemudahan yang diberikan, efisiensi, efektif gitu, sebetulnya di balik itu semua juga nanti ada faktor-faktor yang negatif atau kelemahan yang dihadapi dari layanan digital banking itu. McKinsey, PricewaterhouseCoopers, kemudian adalah lembaga satu institusi yang melakukan survei dengan rajin gitu ya mengenai perbankan itu sangat optimis bahwa ke depan itu akan banyak masyarakat di Indonesia itu yang menggunakan digital banking layanan digital banking tersebut, karena ke depan itu gennya itu adalah gen yang ini ya sudah generasi milenial, kemudian ada juga gen alpha nih sekarang nih Mbak Wina ya, yang lagi marak itu, yang inginnya tuh sesuatu yang mudah dan mereka tuh tipikalnya katanya tidak terlalu suka yang diatur-atur gitu ya. Jadi semuanya tuh diputuskan dengan mereka sendiri. Nah, kehadiran teknologi itu juga membuat seperti itu gitu, mempengaruhi dalam perilaku seseorang. Seperti itu, Mbak Wina. Baik. Bu Evi, tadi Bu Ellen sedikit sudah mulai menyinggung ya keunggulan digital banking efektif, efisien. Apalagi sebenarnya keunggulan dari digital banking ini, Bu Evi? Terima kasih. Jadi selain tadi yang disampaikan, yang pertama adalah kalau keuntungan pasti efektif ya dari sisi waktu dan efisien gitu ya. Kita bisa melakukan transaksi dimanapun,
kemudian juga tidak terbatas oleh waktu begitu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan aktivitas yang bersamaan. Jadi misalnya kita punya 2 aktivitas atau 3 aktivitas dalam waktu yang bersamaan, ini juga akan lebih mudah. Nah, selain itu juga efektif dari sisi biaya, karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transport keluar begitu ya, karena kita bisa melakukan katakanlah di rumah saja seperti itu. Kemudian juga mau tidak mau perkembangan pengetahuan kita terkait dengan teknologi ini juga nanti akan semakin meningkat begitu Mbak Mina. Jadi mungkin yang sebelumnya kita misalkan ada nasabah yang selalu melakukan transaksi datang ke bank. Nah, ketika dalam kondisi pandemi seperti ini ya mau tidak mau pengetahuan terkait dengan perbankan digital ini juga pasti akan dimiliki begitu, karena kita dipaksa untuk melakukan transaksi dari rumah seperti itu. Kemudian juga itu dari saya terkait dengan keunggulannya. Lalu berikutnya adalah kecenderungan kita ya, kecenderungan kita untuk belanja tadi juga akan lebih mudah ketika kita menggunakan digital banking seperti itu. Baik, dan ini sudah ada tanggapan yang masuk dari pendengar Trijaya, saya bacakan. Nanti Ningrum atau Ade ya bisa menanggapi sebelum nanti juga ditambahkan oleh Bu Evi dan Bu Ellen. Dari Bu Rika, bagaimana tingkat keamanan digital banking untuk nasabah? Apakah dijamin oleh OJK dan pihak banknya? Dari Pak Wawan, ini hampir sama juga. Pertanyaannya, tips aman bertransaksi digital banking melalui smartphone. Bisa ditanggapi Ningrum atau Ade? Silakan. Soalnya kalian juga memang mengakses digital banking ya, jadi bisa kasih tipsnya juga. Ade atau Ningrum? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Nah, jadi memang benar sekali, semakin berkembangnya pelayanan perbankan dengan digital, itu tingkat keamanan tentunya harus semakin tinggi karena banyaknya cyber yang menghack saldo kita sehingga kita hilang. Nah, itu banyak sekali. Nah, maka dari itu kesalahan-kesalahan itu terjamin oleh pihak perbankan. Dalam kategori ini karena operasi dari perbankan itu sendiri. Nah, semisal jika kita kebobolan dalam istilah mobile banking kita ya, kita teledor sebagai user, membeberkan password kita atau OTP kita kepada orang luar dengan mudahnya, nah, itu akan menyebabkan itu kesalahan kita pribadi. Nah, maka ketika itu adalah kesalahan user, nah, tentunya pihak bank tidak mungkin istilahnya mengganti rugi jika adanya kebobolan yang terjadi. Nah, misal dalam ini adalah kesalahan pengoperasian dari pihak perbankan atau pihak bank, nah, itu akan terjamin jika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi atau adanya kebobolan-kebobolan, nah itu pasti akan diganti rugi oleh pihak bank itu sendiri. Itu yang saya ketahui dalam perbankan. Baik, Ade bisa menambahkan? Baik, kalau menurut saya pribadi, untuk tingkat keamanan saya rasa sudah aman gitu ya, karena tadi juga sudah disebutkan ada OJK itu juga salah satu fungsinya gitu. Kemudian untuk keamanan selanjutnya itu mengenai resiko kesalahan ini semakin kecil seperti itu. Karena di konvensional itu masih menggunakan tenaga manusia, katakanlah seperti itu. Dengan digital banking ini sudah terprogram dengan pemrograman katakanlah program akuntansi dan lain-lain, sehingga kesalahan ini semakin kecil. Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia gitu udah terhandle oleh program-program yang seperti ini, dan selebihnya juga sudah disampaikan oleh Kak Ningrum gitu ya. Kemudian ya mungkin itu saja kalau dari saya pribadi. Ya, baik. Bu Evi bisa menambahkan, aspek keamanan ini memang sangat penting ya yang harus diperhatikan, dan apakah memang digital banking di Indonesia ini sudah mampu memberikan rasa aman untuk para nasabahnya, Bu Evi? Baik,
Terima kasih Mbak Wina. Jadi memang penggunaan digital banking ini ada plus minusnya ya. Tadi ini sudah disampaikan Bu Ellen. Dari sisi teknologi kita bisa melakukan transaksi dengan cepat, tapi di balik itu juga ada negatifnya ya, ada kekurangan kelemahannya. Seperti tadi bisa saja terjadi resiko kejahatan seperti itu. Nah, sebenarnya dari nasabah sendiri sudah kita bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan ya. Jadi ada upaya misalkan ketika kita membuat password itu dengan password yang mudah untuk ditebak seperti tanggal lahir atau mungkin kombinasi yang sangat mudah untuk ditebak. Itu dalam rangka untuk meminimalkan terjadinya risiko kejahatan seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua adalah ketika kita menggunakan karena teknologi ini juga terkait dengan internet ya, seperti mobile banking, internet banking. Jadi kita pastikan bahwa ketika kita melakukan akses layanan perbankan, kita tidak menggunakan di tempat yang ada wifi secara umum. Jadi mungkin kita menggunakan operator pribadi. Nah, itu dalam rangka juga untuk mengurangi resiko-resiko kejahatan yang mungkin terjadi dalam transaksi digital seperti itu. Kemudian juga dari kita sebagai nasabah mungkin secara berkala bisa melakukan tadi penggantian password. Ya memang kadang-kadang password yang agak rumit ini sedikit membuat kita sebagai nasabah cukup kesulitan gitu ya. Tapi dari sisi keamanannya mungkin bisa lebih baik dibandingkan dengan password-password yang sangat mudah untuk ditebak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak Wina. Iya, baik, kita juga masih ada beberapa pertanyaan lagi yang nanti bisa kita tanggapi, tapi kita akan break dulu karena masih satu segmen lagi untuk kita melanjutkan diskusi kita tentang digital banking dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kami segera kembali. Bersama kami melanjutkan topik digital banking dahulu, sekarang, dan yang akan datang masih bersama narasumber Ibu Ellen Teresia Sihotan, SAMBA, Ibu Evi Sistiarini, SAMM, dosen di STI Perbanas Surabaya, juga hadir teman-teman mahasiswa ada Ade dan Ningrum. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berinteraktif, waktunya masih ada. Silakan bisa ke WhatsApp di 0811331047. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari Mbak Tanti. Apa dampaknya bagi tenaga kerja dengan adanya digital banking ini dan kompetensi apa yang harus dimiliki untuk mereka yang ingin bekerja di dunia perbankan masa depan? Wah, ini pertanyaannya kalau gitu saya ke Ade sama Ningrum nih ya. Ke depan jangan-jangan semakin banyak tenaga manusia yang tergantikan oleh komputer dengan adanya digital banking. Nah, Ade dan Ningrum sekarang ini persiapannya seperti apa menghadapi era digital khususnya untuk perbankan? Ade, silakan. Ya, baik sekali. Kalau menurut saya pribadi untuk terkait dengan pekerja memang akan benar sekali memang akan tergantikan oleh robot seperti itu. Namun tidak hanya di situ saja, kita sebagai manusia juga harus memiliki istilahnya ilmu yang cukup dalam dan nggak kalah gitu dengan robot seperti itu. Maka itu hal-hal yang perlu dipersiapkan menurut saya ya memang pengetahuan yang luas, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah masuk dalam era modern, jadi jangan sampai kita istilahnya gaptek seperti itu, teknologi seperti itu. Karena itu sangat mempengaruhi sekali untuk era modern. Mengingat juga banyak pekerjaan yang saat ini memang menggunakan alat-alat modern gitu, alat-alat canggih. Jadi alat-alat katakanlah akuntansi dulu menggunakan buku seperti itu. Sekarang pun sudah menggunakan komputer, kadang Microsoft Excel juga seperti itu. Jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan menurut saya ya hal-hal seperti itu. Tentu juga dengan ilmu-ilmu yang mewadahi di bidangnya seperti itu. Iya. Kalau Ningrum gimana? Jangan cuma belanja online-nya aja yang dikencengin ya. Tapi kompetensi-kompetensi lainnya juga harus ditingkatkan ini untuk bekal bagi Ningrum juga teman-teman milenial, teman-teman mahasiswa lainnya yang nantinya ingin berkiprah di dunia perbankan. Apa saja yang sudah Ningrum lakukan sejauh ini? Nah, terima kasih Ibu. Nah, jadi memang benar sekali jika perkembangan digital ini tentunya akan mengganti manusia dalam pengoperasian dalam dunia kerja. Dimana memang tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi itu meminimalkan risiko kesalahan dalam dunia kerja dibandingkan
jika dilakukan oleh manusia, karena bisa jadi adanya human error seperti itu. Nah, tapi tetap saja komputer itu tidak bisa melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini tetap memang harus dilakukan oleh istilahnya manusia. Nah, benar. Nah, maka dari itu yang bisa kita lakukan itu kita mengembangkan pola pikir kita, daya pikir kita, memperdalam pengetahuan kita mengenai dunia perbankan ini. Bagaimana cara kita menganalisis bagaimana sistem dari dunia perbankan ini. Di situ saya mulai bagaimana cara mendalami dunia perbankan ini. Karena juga tetap saja sistem pengambilan keputusan pasti dilakukan oleh manusia seperti itu. Nah, karena kelemahan dari teknologi itu kan tidak bisa memanajemen sendiri, karena tetap harus ada manusia yang sebagai menjadi tumpuan untuk memanajemen bagaimana digital ini beroperasi seperti itu. Karena maka dari itu perlunya kita sebagai manusia yang hidup di tengah teknologi yang sangat meningkat ini untuk memperdalam, meningkatkan kemampuan kita mengenai analisis, bagaimana memanajemen sistem pengoperasian dalam dunia kerja seperti itu. Terima kasih. Baik. Saya ke Bu Evi, setiap Perbanas tentunya juga sekarang ini sudah mempersiapkan, sudah memberikan bekal ya Bu Evi ya, untuk para mahasiswa dengan sudah datangnya sekarang ini teknologi digital. Apa saja Bu Evi yang sudah dipersiapkan setiap Perbanas Surabaya untuk para mahasiswa yang berkuliah di sana? Dari mata kuliah mungkin sudah diberikan bekal-bekal gitu ya untuk menghadapi era digital. Bagaimana Bu Evi? Baik, terima kasih Mbak Wina. Kalau dari STI Perbanas sendiri saat ini sudah memberikan memfasilitasi ya terkait dengan ilmu perbankan kepada mahasiswa. Jadi ada beberapa mata kuliah ya terkait dengan perbankan itu kita sudah memberikan. Jadi untuk seluruh mahasiswa program studi sarjana manajemen, kemudian untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi perbankan, ini kami juga sudah mempersiapkan terkait dengan mata kuliah perbankan, jadi misalkan laboratorium perbankan, kemudian manajemen dana bank, kemudian manajemen risiko perbankan, itu melalui mata kuliah Mbak Wina. Selain mata kuliah, kami juga dari STI Perbanas itu mempersiapkan mahasiswa supaya nanti ketika lulus bisa memiliki modal gitu ya, jadi tidak hanya berdasarkan ijazah, tapi juga ada skill yang lain di bidang perbankan, yaitu dalam bentuk sertifikasi. Jadi sertifikasi kalau di perbankan yang sudah kami berikan itu dari program studi sarjana manajemen, khususnya konsentrasi perbankan adalah sertifikasi manajemen risiko. Nah ini di dunia perbankan saat ini memang sudah diwajibkan untuk sertifikasi itu, sehingga ini bisa juga menjadi modal bagi nanti rekan-rekan mahasiswa ketika lulus dari Perbanas ada tambahan skill seperti itu, sehingga nanti bisa masuk di bagian-bagian atau posisi-posisi seperti tadi yang disampaikan oleh Ningrum, bahwa memang beberapa bagian ini di bank sudah mulai tergantikan oleh mesin atau oleh teknologi. Tapi seperti bagian-bagian atau posisi-posisi seperti analis, marketing, nah itu masih dari dunia perbankan masih membutuhkan tenaga kerja ya, khususnya karyawan untuk bisa terlibat di dalamnya. Begitu Mbak Wina. Baik, terima kasih Bu Evi. Saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, di masa yang akan datang, yang bisa jadi itu nggak terlalu lama ya, bisa mungkin hanya tinggal beberapa tahun lagi, wujud dunia perbankan itu akan seperti apa? Misalnya dari bangunan fisiknya, ini nanti kantor-kantor bank yang cukup banyak, ini nanti akan jadi seperti apa? Mungkin juga jumlah tenaga kerja yang akan bekerja di perbankan itu jadi semakin sedikit. Seperti apa gambarannya di masa datang, Bu Ellen? Ya, ke depan perbankan mungkin akan mengurangi cabang-cabangnya. Lebih banyak menggunakan mungkin untuk kantor cabang, lebih banyak menggunakan gerai-gerainya. Seperti yang sekarang kita lihat di beberapa mall, pusat-pusat perbelanjaan itu sudah ada ya Mbak Wina. Satu minggu itu mereka tahu itu momennya untuk nasabah banyak gitu ya. Ada yang buka rekening dan sebagainya, bisa langsung dapat kartu ATM. Dan saya pun bisa membuka rekening secara langsung menggunakan video call. Itu saya udah pernah merasakan gitu ya. Sebegitu gampangnya. Spesimen saya diverifikasi cukup sekali, nggak usah kemana-mana. Dokumen itu semua langsung disimpan menggunakan cloud gitu ya, modelnya cloud gitu sistemnya. Data diri saya tinggal dipoto saja dan sebagainya gitu.
Tapi sebenarnya ke depan itu saya menjawab dulu, ke depan itu adalah branchless gitu ya, jadi tidak ada lagi yang modern gitu, kemudian nanti semua pelayanan itu boleh dilakukan oleh nasabah itu sendiri atau calon nasabah itu sendiri. Sehingga tantangannya ke depan buat perbankan itu pasti akan, tadi pertanyaan bagus sekali, ada gimana dengan tenaga kerja dan sebagainya gitu. Lebih diarahkan adalah kepada yang kemampuan menganalisis gitu ya, kemampuan menganalisis sesuatu itu akan lebih diperlukan. Terus nanti ada pertanyaan lagi, berarti kalau ke depan ruang kerja yang diperlukan hanya orang-orang IT. Memang yang akan ke depan menjual itu adalah seperti itu, sistem informasi, informatika dan sebagainya. Nah, untuk itu kami dari sekolah-sekolah bisnis yang berkecimpung di bidang ekonomi gitu ya, itu mempelajari Mbak Wina, mau tidak mau kita harus masukkan dalam kurikulum itu. Salah satunya dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi. Bukan berarti bukan berarti mahasiswa yang berada di akuntansi itu belajar tentang bukan belajar tentang seperti yang dipelajari mahasiswa di teknik informatika, bukan. Tapi kita menekankan kepada proses bisnis itu yang nantinya harus dipelajari oleh mahasiswa untuk kedepannya. Saya menyampaikan ini dari segi kita dunia pendidikan ya. Proses bisnis itu akan harus kita berikan kepada mahasiswa dalam kurikulum kita gitu. Itu yang dipahami. Nah, nanti akan kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa yang akan bekerja sama dengan para lulusan dari jurusan teknologi informatika, sistem informasi dan sebagainya. Karena mereka juga tidak tahu tuh akuntansi itu seperti apa belajarnya. Betul. Gitu ya. Gitu. Hanya mungkin mereka tahunya sedikit gitu ya, tapi hanya untuk debat kredit gitu. Tapi proses bisnis itu di dalam bisnis yang seperti ini seperti apa? Di dalam perbankan seperti apa? Itu akan menarik sekali gitu. Nah, Perbanas itu kan fokusnya adalah kepada perbankan. Ya di sana. Jadi sehingga kita banyak sekali memberikan kepada mahasiswa kita proses belajar atau proses bisnis yang berkaitan dengan perbankan. Karena di setiap Perbanas dosen-dosen yang mengajar itu kebanyakan juga ada praktisi, selain juga selain praktisi ada juga teoritis gitu ya. Jadi kita memadukan teoritis dengan praktisi gitu. Gimana teorinya seperti apa? Pelaksananya, aplikasinya seperti apa. Itu tentunya diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh sejumlah dosen tersebut, gitu Mbak Wina. Iya, jadi pada akhirnya ke depan itu lagi-lagi tantangannya kepada kualitas sumber daya manusia ya, Bu Ellen, Bu Evi ya. Betul. Jadi mau tidak mau nih teman-teman mahasiswa dari sekarang memang sudah harus punya bekal yang banyak untuk bisa nanti ke depan menghadapi persaingan yang makin tidak mudah. Dan topik menarik ini kita harus akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk Anda, pendengar Trijaya, juga terima kasih untuk semua narasumber, Bu Evi, Bu Ellen, Ningrum, dan Ade. Sama-sama kita Mbak Wina. Bertemu kembali di kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang juga tentunya menarik. Saya Wina Alifa, pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, sampai jumpa dan jangan lupa selalu kedepankan protokol kesehatan.